Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan sumber kekuatan bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita serta kekuatan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 25 Juli 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Hidup ini adalah milik Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur dalam Mazmur 94 ini mengatakan bahwa dia mengalami pengalaman yang pahit dari orang-orang yang membencinya. Pemazmur tidak mengandalkan kebaikan dirinya, tetapi dia mengandalkan dan percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam Mazmur 94 ayat 12, pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur meyakini bahwa apa yang dialaminya adalah cara Tuhan untuk mendidik dirinya. Dia belajar dari pengalaman hidupnya sebelumnya bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang mengabaikan atau meninggalkan umat-Nya, seperti dikatakannya dalam nats renungan ini. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Pelbagai pengalaman hidup semacam itu yang membuat pemazmur sanggup berkata, Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku, ayat 22. Dan Tuhan yang telah menolongnya pada masa lampau akan tetap menolong umat-Nya pada masa mendatang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini, ketika kita dicuekin orang lain, kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita atau teman-teman dekat kita, tentunya akan menghasilkan perasaan sedih di dalam kehidupan kita. Bisa saja kita merasa bahwa di saat situasi yang sulit kita hadapi pada waktu itu, semua orang menjauh dan tidak ada yang peduli akan kesulitan yang menerpa kita. Ketika semua orang meninggalkan kita, bahkan pemazmur mengatakan, ketika ayah dan ibu kita juga meninggalkan kita, percayalah ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan membuang kita, yaitu Tuhan. Dia tidak pernah berhenti untuk menolong kita, sebab kita adalah milik-Nya, milik yang dikasihinya. Oleh sebab itu, jika kita yakini bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik orang lain atau milik siapapun di dunia ini, marilah kita pergunakan hidup ini untuk kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 466 ayat 4 nungaroa.
saigok ton di marohaku mate roha diri aka arta siatano dang tu si berohaki hatua oni lasni rohaki ahi buldo hupelehon nasa diriki. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami senantiasa umat-Mu ini untuk menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebab hidup kami adalah milik Tuhan. Kiranya kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, di mana kami melakukan kebaikan dan kebenaran. Kami hidup untuk mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.